Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga saya dapat berkat akan mempresentasikan hasil kerja saya. Terima kasih kepada Ibu Rizka Puspitasari STMG selaku dosen kristalgrafi dan mineralogi. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Raul Gonzales, Anupitan Uka, Stambuk F121 19074. Nah, sebelum kita lanjut materinya, kita akan mencari tahu apa itu kristalografi dan mineralogi. Kristalografi adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat geometri dan kristal, terutama perkembangan, pertumbuhan, kenampakan bentuk luar, struktur dalam atau internal, dan sifat-sifat lainnya. Sifat-sifat geometri memberikan pengertian letak, panjang, dan jumlah sumbu kristal yang menyusun satu bentuk kristal tertentu. Itu kita akan masuk di definisi kristal. Definisi kristal atau hablur adalah suatu benda padat homogen berbentuk polihedral teratur, dibatasi oleh bidang permukaan yang licin, rata, yang merupakan ekspresi bangun atau struktur dalamnya. Polihedral berarti mempunyai banyak bidang datar. Kristal terbentuk selama proses perubahan suatu zat dari zat cair atau gas menjadi zat padat. Klasifikasi kristal berdasarkan derajat kristalisasi: euhedral, subhedral, anhedral. Euhedral mempunyai bentuk atau bidang batas yang jelas. Subhedral mempunyai bentuk atau bidang batas sebagian jelas dengan sebagian tidak jelas. Sedangkan anhedral tidak mempunyai bentuk atau bidang batas yang jelas. Karakteristik kenampakan luar kristal dari bagian atas kristal dibagi atas 6 bagian. Permukaan kristal, bagian tepi, bagian sudut interfasial, bentuk kristal, dan sifat kristal. Permukaan kristal dibatasi oleh suatu permukaan datar. Permukaan ini mencerminkan susunan atom di dalam kristal dan biasanya sejajar dengan jari-jari bidang yang tersusun dari titik-titik kisi atau ion. Permukaan kristal adalah dua jenis, sama dan tidak sama. Bagian tepi dan sudut. Bagian tepi dibentuk dari pertemuan dua batas permukaan kristal. Bagian sudut dibentuk dari pertemuan 3 atau lebih permukaan kristal. Sudut interfasial, sudut yang membentuk dari permukaan garis tegak lurus antara dua muka kristal. Garis tersebut disebut garis kutub poles. Sudut ini lebih mudah diukur menggunakan goniometer. Di sini juga ada penjelasan dari fisikawan dan ilmuwan Nicolaus Steno 1669. Seorang fisikawan dan ilmuwan menemukan bahwa besar sudut dari kristal yang mempunyai bentuk yang sama dengan menghiraukan ukuran dan bentuk ketika diukur pada temperatur yang sama. Jika ketika kristal tumbuh pada kondisi yang ideal atau tidak, nilai sudut interfasial pada beberapa bentuk kristal dari jenis mineral yang sama akan bersama, sehingga ini disebut hukum Steno, konstanta nilai sudut interfasial. Bentuk kristal ditentukan dari sumbu kristalografinya. Ada dua jenis bentuk kristal, bentuk sederhana dan kombinasi. Bentuk
tertutup bentuk sederhana dan bentuk tertutup. Bentuk terbuka bentuk sederhana yang hanya terjadi pada bentuk kombinasi bentuk peraga bentuk sistem kristal. Nah, di sini sistem kristal yang akan saya deskripsi yaitu sistem tetragonal. Nah, nama sistem kristal ini kelas kristal ini yaitu piramidal. Bentuk kristalnya tetragonal di piramidal. Di sini saya akan menentukan unsur simetrinya. Nah, unsur itu akan mencari sumbu C. Kita akan putar dia putarnya 360 derajat untuk mencari sumbu itu kita datang sumbu C ya. Ini sumbu C, ini sumbu A, dan ini sumbu B. Nah, kita akan putar 360 derajat. Nah, setelah ada berapa kenampakan yang kita akan dapat? 1 2 3 4. Ada 4 penampakan. Jadi di sini ada 4 kenampakan. Nah, sumbunya ada 3 itu. Jadi kita sumbu 3 bernilai 4. Nah, di sini kalau untuk sudutnya kita tidak mempunyai sudut. Diagonalnya ada 4. Nah, itu 1 2 3 4. Untuk kenampakannya ada 2. Nah, kalau untuk pembelahannya mirrornya untuk mencari bidang simetrinya kita akan membelah dari sini 1 2. Jadi dia mempunyai 2 kenampakan yang sama atau mirror. Sekarang kita menentukan kelas simetrinya. Nah, kalau kelas simetrinya di sini ada 3M karena 3M bukan ada 2M karena dia akan mencerminkan pembelahan seperti ini 1 1 2. Jadi dia ada 2/M. Kiranya begitu. Jika ada kata-kata yang atau mungkin presentasi saya ini kurang bagus, tolong dimaafkan. Saya Kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.